Ini adalah salah satu film action Korea yang tentunya keren banget. Film ini menceritakan seorang pembunuh legendaris yang terpaksa kembali aktif demi menyelamatkan seorang putri yang akan dijual oleh sekelompok orang untuk dijadikan pekerja seks. Bagaimana kisah selanjutnya? Siapkan kopi dan duduk manis. Kita ikuti alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan pria bernama Bang Ken, seorang pembunuh legendaris yang memilih untuk pensiun dan hidup normal dengan istrinya bernama Cici. Saat itu Cici meminta izin kepada suaminya untuk pergi keluar kota bersama temannya dalam rangka bisnis. Cici juga meminta Bang Ken untuk menjaga Yunji, putri dari temannya, yang ia titipkan di rumahnya selama berada di luar kota. Awalnya, Bang Ken menolak, tetapi setelah dibujuk oleh Cici, akhirnya pun mau menjaga anak itu. Keesokan harinya, setelah mengantar istrinya ke bandara, Bang Ken langsung menjemput Yunji, putri dari teman istrinya yang baru pulang sekolah. Di dalam mobil, Yunji mengatakan bahwa ia akan menginap di rumah temannya yang bernama Yuni dan meminta Bang Ken agar tidak memberitahukan kepada ibunya. Sebelum turun di rumah temannya, Bang Ken memberikan sedikit uang untuk Yunji dan memperingati Yunji agar berhati-hati. Malam harinya saat sedang tidur, tiba-tiba Yunji menelepon, minta untuk dijemput dengan alasan sakit perut. Namun setelah di tempat, Yunji justru mengatakan pulang saja dengan alasan sakit perutnya sudah berhenti. Akhirnya Bang Ken pun kembali ke mobilnya, dan di saat itu juga Yunji terlihat dijemput oleh teman-temannya dengan mengendarai motor. Beberapa saat itu, Bang Ken mendapat pesan dari istrinya Cici menanyakan kabar Yunji. Dan akhirnya Bang Ken memutar mobilnya dan pergi mencari Yunji dengan alat pelacak yang dimasukkan ke dompet Yunji. Akhirnya Bang Ken dapat menemukan tempat Yunji berada. Tempat berpindah dengan memperlihatkan Soyun yang ternyata menculik Yunji dan Yuni untuk dijual ke laki-laki hidung belang. Namun saat akan memukul Yunji, tiba-tiba keesokan harinya, Bang Ken melihat beritanya viral di internet tentang pembunuhan beberapa anak muda di tempat Soyin kemarin. Esok paginya, Detektif Lee mendatangi rumah Bang Ken. Detektif Lee memperlihatkan beberapa bukti CCTV yang melibatkan Bang Ken dalam kasus itu. Namun Bang Ken membantah tuduhan Detektif Lee dengan mengatakan belum ada bukti yang kuat untuk melibatkan dirinya. Tidak lama setelah itu, Detektif Lee pun pergi dari rumah Bang Ken. Setelah Detektif Lee pulang, Bang Ken mendatangi Yunji dan mengatakan bahwa dirinya tidak terlibat dengan kasus itu. Melihat Yunji ketakutan, Bang Ken pun teringat oleh masa lalunya di mana Bang Ken saat itu menolong seorang wanita yang hendak bunuh diri. Beberapa saat kemudian, Soyun menghubungi Yunji untuk bicara kepada Bang Ken. Soyun mengancam Bang Ken agar segera membawa Yunji ke tempat yang ditentukan. Jika tidak, akan menyerahkan barang bukti berupa pisau yang dipakai Bang Ken untuk membunuh teman-temannya saat itu. Sebelum berangkat mencari Soyun, Bang Ken memberikan alat pelacak kepada Yunji untuk dipakai di rumah. Kemudian Bang Ken pergi mencari Soyun dengan melacak posisi dompet Yunji yang berada di tangan Soyun.
Sesampai di sana, Bangken menemukan kakak Soyun, bos Germo yang menjual wanita lokal ke luar negeri untuk dijadikan pekerja seks. Di sana, Bangken minta pisau yang digunakan saat ia membunuh teman Soyun. Setelah diancam oleh Bangken, akhirnya kakak Soyun pun menyerahkan barang bukti pisau itu kepada Bangken. Di dalam ruangan itu, Bangken yang sedang diserang oleh pria yang tidak dikenal. Dan akhirnya pun Bangken dapat kabur dari pria itu. Setelah sampai di rumahnya, Bangken kaget melihat jejak kaki di rumahnya. Dan Yunji ternyata diculik oleh sekelompok orang. Mengetahui hal itu, Bangken langsung mengambil senjata dan pergi ke tempat penculik itu dengan modal alat pelacak yang digunakan Yunji. Sesampai di sana, Bangken langsung masuk ke tempat itu. Dan ternyata Yunji tidak berada di tempat itu. Di saat yang sama, Bangken melihat Soyun yang berlari keluar, namun berhasil dikejar oleh Bangken. Kemudian, Bangken mengikat Soyun di tempat itu dan menyiksa Soyun agar mau mengatakan di mana Yunji dibawa oleh gangster itu. Karena takut dibunuh, akhirnya Soyun memberi tahu tempat gangster itu berada. Tidak lama setelah itu, detektif Lee datang ke tempat itu. Sementara Bangken mendatangi hotel gangster itu seorang diri dan mengobrak-abrik markas gangster itu. Setelah membunuh semua anggota gangster penculik itu, Bangken mengejar 3 orang yang lari keluar gedung. Setelah membunuh 3 gangster itu dari dalam gedung, muncullah Yuri, musuh bebuyutan Bangken yang selama ini dia cari. Yuri mengatakan bahwa Yunji sudah ada di pelabuhan dan akan dijual ke Rusia. Saat Bangken hendak lari dari tempat itu, detektif Lee datang menodongkan senjata kepadanya. Maka berangkatlah Bangken dan detektif Lee dengan tangan diikat ke pelabuhan untuk mencari Yunji. Sementara sampai di pelabuhan, Bangken melihat Yunji di atas mobil van hitam dan tiba-tiba setelah membunuh beberapa orang di mobil itu, kemudian giliran kakak Soyun yang dibunuh oleh Bangken. Sementara detektif Lee yang catatan dosanya dipegang oleh Bangken mau tidak mau harus membantu Bangken agar kejadian di pelabuhan ini tidak naik di permukaan. Berpindah ke rumah sakit, di mana Bangken dan Yunji sedang bersama-sama dirawat di rumah sakit. Tidak lama datanglah detektif Lee membesuk mereka. Detektif Lee mengatakan bahwa ia telah menghapus nama Bangken dari kasus Dong Hyun. Sementara Bangken mengatakan bahwa ia juga tahu kalau yang membunuh Soyun dan teman-temannya adalah detektif Lee. Karena Jombang takut Soyun mengungkap semuanya, lalu detektif Lee meminta Bangken untuk memberitahu siapa yang menjual Yunji. Detektif Lee juga dijanjikan uang untuk informasi itu. Keesokan harinya, Bangken mendatangi sahabat lamanya untuk memesan senjata M200. Awalnya, sahabatnya tak ingin membantu, tetapi setelah dijanjikan harga 3 kali lipat, akhirnya sepakat. Selanjutnya diperlihatkan Bangken yang mendapat info dari detektif Lee bahwa yang menjual Yunji adalah seorang di Rusia bernama Park Yu-yo. Mendengar berita itu, Bangken kembali mendatangi tempat Far. Setelah menghabisi semua anak buah Far dipaksa untuk mengatakan kepada siapa dia bekerja. Far mengatakan bahwa dia sudah bekerja kepada orang itu selama 10 tahun dan dia adalah seorang hakim. Setelah mendapat informasi itu, Bangken pun membunuh Far. Malam harinya, Bangken menghubungi detektif Lee untuk mencari informasi.
Detektif Lee memberitahukan bahwa ibu yang mengaku ibunya Yunji adalah bukan ibu kandungnya. Dan hakim yang dimaksud detektif adalah kepala kejaksaan provinsi yang mempunyai pengaruh besar di perpolitikan. Setelah mendapatkan informasi itu, Bang Ken langsung menuju ke pesta yang diadakan oleh Pak Jaksa. Sampai di sana, satu persatu penjaga di sana tewas ditembak Bang Ken dengan M200. Sementara Yuri, pengawal Bang Jaksa, mulai curiga dengan anak buahnya yang tidak menjawab panggilan. Saat Yuri dan Bang Ken bertemu, tiba-tiba detektif Lee datang menjebak Bang Ken dengan menodongkan senjata dan langsung ke belakang Bang Ken. Lalu Bang Ken dibawa menemui jaksa itu. Setelah bertemu jaksa itu, ternyata Yuni, teman Yunji, masih hidup. Dan ternyata detektif Lee yang merencanakan semuanya dengan berpura-pura mengabarkan Yuni meninggal akibat bunuh diri. Kemudian, Bang Ken dibawa keluar dari ruangan itu, sementara jaksa itu akan mencicipi tubuh Yuni. Bang Ken sebenarnya menunggu saat-saat yang tepat untuk berbalik menyerang, dan saat detektif Lee mengawal Bang Ken seorang diri, tiba-tiba setelah menyingkirkan detektif Lee, akhirnya Bang Ken pun kembali berhadapan dengan Yuri untuk kesekian kalinya. Di sini, Bang Ken sepertinya akan benar-benar akan menyelesaikan Yuri. Saat Yuri sudah disingkirkan, Bang Ken kembali ke ruangan jaksa. Betapa kagetnya jaksa itu setelah melihat Bang Ken sudah berada di ruangannya. Di saat mereka berbicara banyak hal, jaksa itu juga menawarkan Bang Ken agar mau bekerja sama dengan imbalan akan dibantu oleh jaksa itu agar lepas dari semua tuduhan. Namun, Bang Ken tidak menyambut baik hal itu dan akhirnya jaksa pun terbunuh. Kemudian Bang Ken mendatangi ibu tiri Yunji untuk menanyakan motifnya mendekati istrinya. Sebelum membunuh ibu tiri Yunji, Bang Ken mengatakan bahwa dia akan merawat Yunji sampai dewasa. Di akhir cerita, Bang Ken melihat istrinya dan Yunji sedang berada di pinggir pantai. Ternyata istrinya sengaja menitipkan Yunji kepada Bang Ken karena dia sudah tahu bahwa ibu tiri Yunji akan menjualnya. Dan Cici ingin Bang Ken menolong Yunji sama seperti Bang Ken menolong dirinya saat dulu. Ternyata Cici adalah orang yang pernah ditolong oleh Bang Ken dan dijadikan istri olehnya. Film pun berakhir.